Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita diberi kelancaran dan kesehatan untuk mengawali pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sekarang materi yang kita pelajari yaitu bab terakhir, di mana pada bab ini Ibu akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, eh, sebelumnya kita kan tahu kalau itu Nabi itu berjumlah 25 yang wajib kita ketahui. Kemudian untuk kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama itu kisah Nabi Sulaiman itu seperti apa? Nabi Sulaiman itu adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman itu mewarisi Nabi Daud alaihissalam dalam banyak hal, dalam hal ketaatan, patuh kepada orang tua, kemudian soleh, cerdas, dan bijaksana. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang kisah-kisah dari Nabi Sulaiman itu sendiri. Yang pertama itu kisah Nabi Sulaiman dengan dua orang perempuan Bani Israel. Jadi ada dua orang perempuan yang mendatangi Nabi Israel untuk meminta keadilan atas seorang bayi. Kemudian Nabi Sulaiman tersebut memerintahkan untuk membawa bayi itu agar dibawa atau diletakkan di sebuah meja. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk mengambil sebuah pedang. Setelah itu Nabi Sulaiman itu memastikan apakah dari kedua ibu tersebut ada yang mau mengalah atau memastikan ada yang berbohong. Kemudian satu ibunya itu iya boleh, itu intinya mengizinkan untuk membelahnya, sedangkan yang satunya lagi ibunya itu tidak tega untuk bayinya itu dibelah, sehingga ibu yang kedua itu mengalah. Kemudian setelah melihat perbuatan tersebut, perempuan yang pertama itu merasa senang, dan perempuan kedua yaitu histeris seperti yang Ibu katakan tadi. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum melihat hal tersebut, kemudian menyerahkan bayi tersebut ke ibu yang kedua. Kenapa? Karena ibu yang pertama itu adalah berbohong kepada Nabi Sulaiman, bahwa dia mengaku sebagai ibu kandung dari bayi tersebut. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam meyakini bahwa tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya sendiri untuk dibunuh, apalagi di depan matanya sendiri seperti itu. Kemudian kisah yang kedua yaitu kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Ketika Nabi Sulaiman sedang rapat dengan pasukannya dari kalangan binatang, kemudian manusia, jin, itu sedang melakukan rapat. Kemudian ada seekor burung, namanya itu burung hudhud, yang tidak datang dalam acara tersebut. Kemudian burung hudhud itu datang kepada Nabi Sulaiman dan mengabarkan bahwa di negeri Saba terdapat seorang ratu itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman menulis surat untuk Ratu Bilqis tersebut, dan kemudian menyuruh burung hudhud untuk menyampaikan pesan ini kepada Ratu Bilqis tersebut.
Kemudian itu setelah selesai Nabi Sulaiman menulis, burung hudhud itu ditugaskan untuk menyerahkan surat tersebut kepada Ratu Bilqis. Kemudian di dalam suratnya itu terdapat ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Ratu Bilqis tersebut telah menerima surat tersebut dan eh, kemudian berkunjung kepada Nabi Sulaiman ke istananya. Ketika memasuki istana Nabi Sulaiman, alangkah takjubnya Ratu Bilqis tersebut di kerajaan Nabi Sulaiman tersebut. Kemudian kemudian Ratu Bilqis selama Nabi Sulaiman itu mengirim pesan tadi kan, Ratu Bilqis itu sudah menolaknya beberapa kali, sehingga kemudian berkunjung tersebut. Setelah itu setelah itu Ratu Bilqis tersebut ketika memasuki kerajaan Nabi Sulaiman tersebut, Ratu Bilqis itu merasa 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 malu dan ia bersujud dan menyatakan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keimanan Ratu Bilqis tersebut diikuti oleh semua rakyatnya di negerinya tersebut. Kemudian kisah yang ketiga yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang dengan pasukan semut, di mana dikisahkan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu dalam perjalanan dengan pasukannya menuju kota Thaif. Ketika di tengah-tengah perjalanan di sebuah lembah ada seorang pemimpin koloni semut yang berseru kepada anak buahnya, ayo segera masuk ke sarang karena pasukan Nabi Sulaiman akan datang lewat sini. Hal tersebut ditakutkan agar para semut itu tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman, yang dimana takutnya Nabi Sulaiman tidak menyadari keberadaan mereka. Kemudian Nabi Sulaiman mendengar perkataan dari pemimpin koloni semut tersebut dan memerintahkan para pasukannya untuk berhenti dan berhenti sejenak di situ. Kemudian pasukannya itu bingung, kenapa kita berhenti? Kemudian Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa tadi Nabi Sulaiman mendengar bahwa semut-semut yang ada di lembah itu memerintahkan para pasukan semut itu untuk segera masuk ke dalam sarangnya. Setelah semut-semut tadi dengan para pasukannya memasuki sarang, Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan ke kota Thaif tersebut. Yang selanjutnya itu yang kisah keempat, yaitu kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu dalam keadaan berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri tersebut rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sedang berdiri. Ketika itu beliau sedang berdiri dan memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Kemudian ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun dan para pasukannya itu dari jin setan itu tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu telah meninggal dunia. Mereka mengetahui Nabi Sulaiman itu telah meninggal dunia yaitu ketika
tongkat yang dibuat bersandar Nabi Sulaiman itu telah rapuh dimakan rayap, sehingga Nabi Sulaiman jatuh, dan saat itulah eh, para jin kemudian setan itu menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu telah meninggal dunia. Seperti itu. Eh, dan meninggalnya Nabi Sulaiman ini dijelaskan dalam Quran surat As-Saba ayat 14 dan surat ke-34. Contoh kisah-kisah Nabi Sulaiman tadi yang telah Ibu jelaskan dapat diambil beberapa keteladanan dari Nabi Sulaiman tersebut. Yang pertama yaitu keadilan dalam bidang hukum. Jadi kan tadi kan Nabi Sulaiman kan mengadili itu dapat mengambil keputusan yang adil bagi para umatnya. Kemudian yang kedua yaitu ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Nabi, Nabi Sulaiman itu eh, meskipun kekayaan meskipun Nabi Sulaiman itu memiliki kekayaan, memiliki kecerdasan dan semuanya itu, tapi eh, Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman itu tambah bersyukur dan tidak menjadi kufur dan menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Sulaiman itu menyadari karena semua itu hanyalah uh, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Uh, yang ketiga yaitu senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu sikap tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ratu Bilqis menyadari kesalahan dan kekufurannya tersebut, ia ia bertobat dengan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ratu Bilqis itu tidak malu untuk mengakui bahwa kesalahan yang dilakuinya. Kemudian perilaku tobat Ratu Bilqis itu dilanjutkan dengan tidak menyembah matahari sebagai Tuhannya, seperti itu. Jadi Ratu Bilqis itu tidak malu atas kesalahan yang telah dilakukannya, kemudian tidak malu untuk mengakuinya. Kemudian dia bertobat kepada Nabi Sulaiman dan akhirnya meninggalkan menyembah matahari sebagai Tuhannya, dan dia kembali ke jalan yang benar, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sekian pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup, di mana tadi kita sudah mempelajari tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kemudian itu kita sudah mengambil keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut dari cerita yang telah Ibu bacakan. Untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.